akan melakukan kegiatan coaching. Bagaimana, sudah siap Bu? Siap Pak, hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama Ibu Triza. Berhubungan dengan tugas saya sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu Ima. Yang pertama mengenai praktek coaching yang dilaksanakan kemarin Bu. Kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Untuk praktek coaching kemarin yang pasti saya nervous Pak, deg-degan karena mungkin baru awal ya, belum terbiasa melakukan dengan teknik theta karena harus sesuaikan Pak ya. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya, semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Ya Pak, amin. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang harus dilakukan, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira yang Bu Ima masih kurang di bagian apa Bu? Kalau saya sih lebih di bagian presence ya Pak, karena kan kita harus hadir secara penuh, kemudian harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coaching. Kalau kita kurang fokus, otomatis jadi kurang aktif dan dalam menanggapi coaching tentunya sulit untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Baik, jadi Ibu merasa bahwa di bagian present ini yang perlu dikembangkan lagi ya Bu? Iya Pak. Terakhir Bu, apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Tentunya saya berharap akan ada solusi yang terbaik dari permasalahan yang nantinya dihadapi oleh coaching. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya Bu. Dan selanjutnya saya persilakan Ibu untuk melakukan coaching, dan sebagai observer saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur kita, dan tentunya untuk bagian present apakah nantinya akan biasa saja atau justru mungkin meningkat lebih baik Bu. Silakan untuk dilanjutkan ya Bu. Baik Pak, terima kasih banyak dan semoga nanti dapat berjalan lancar. Ya Bu. Selamat sore Bu Triza. Bagaimana kabar hari ini? Selamat sore Ibu, alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Bu Triza yang telah bersedia meluangkan waktunya hari ini untuk coaching. Nah, jadi apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Baik, saya juga berterima kasih kepada Ibu Ima yang sudah berkenan untuk mendengarkan permasalahan yang saya hadapi. Begini Bu, saya ada sedikit permasalahan dalam proses pembelajaran. Di sekolah kan selain tugas saya itu sebagai BK, sekarang itu saya diminta untuk mengampu mata pelajaran PKN-ku. Nah, kadang saya itu merasa bingung jika saya sudah berada di sebuah kelas yang mana kelas ini anak-anaknya kurang aktif Bu. Baik, jadi mungkin lebih ke proses pembelajaran ya. Ternyata Ibu mendapatkan tugas tambahan mengajar, maka yang tidak sesuai dengan latar belakang Ibu. Iya benar sekali Bu, kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum kita melanjutkan obrolan kita kali ini, saya mau tanya nih, kira-kira apa sih yang Ibu Triza inginkan dari obrolan kita kali ini? Tentunya saya menginginkan solusi Bu dari permasalahan yang pernah saya hadapi. Karena terkadang saya sering sekali bingung saat saya akan menghadapi satu kelas yang mana anaknya itu kurang aktif, dan juga ini merupakan tantangan baru bagi saya yang mana saya awalnya menjadi guru BK, sekarang harus mengampu mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan saya Bu, yaitu PKN. Oke, memang sangat berbeda jauh ya Bu ya. Baik, kalau boleh saya tahu kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Triza ketika mengajar di kelas tersebut? Jujur saja ya Bu ya, kalau saya mau masuk kelas ini itu sering sekali bingung. Karena bingungnya itu nanti saya harus ngapain, menyampaikan apa begitu. Kemudian model pembelajaran bagaimana yang harus saya sampaikan ketika saya harus mengajar mata pelajaran PKN. Karena ada satu kelas yang mana anak-anaknya itu lebih senang mencatat Bu, sehingga anak ini itu sulit untuk diminta diskusi. Dari awal semester saya sudah sampaikan bahwa saya juga akan mengampu motor ini selama 1 tahun ke depan, dan juga saya tanya mereka itu menginginkan model pembelajaran yang seperti apa. Di saat kelas lain itu lebih senang dengan metode diskusi, metode debat untuk mapel PKN ini, anak-anak di kelas ini itu hanya senangnya itu menulis, dan ini pun hampir keseluruhan kelas Bu, anak-anaknya rata-rata
hanya senang terhadap menulis begitu. Jadi saya bingung karena mereka itu banyak yang diam ini apakah mereka paham atau mereka belum paham dengan penyampaian yang saya sampaikan begitu. Baik. Lalu Ibu sudah pernah tanyakan sebelumnya kepada murid tentang kemauan mereka saat pembelajaran? Sudah Bu, jadi beberapa hari kemarin kebetulan saya tanya nih kepada anak-anak dan saya meminta mereka untuk menilai karena saya berpikir apakah mungkin karena sayanya sehingga anak ini kurang aktif atau seperti apa. Anak-anak bilang bahwa cara penyampaian saya itu terkadang kurang detail. Saya sangat menerima masukan dari para peserta didik ini dan dengan begitu saya bisa mengevaluasi dan menambah literasi. Saya juga mulai mencari model pembelajaran lain dan juga menggunakan media lain seperti PPT dan juga seperti kuisis begitu Bu, agar mereka ada respon dan tidak hanya diam dan suka mencatat saja begitu Bu. Dari tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu sudah berusaha menambah model belajar tapi masih kurang respon ya Bu ya. Lalu kalau boleh saya tahu kira-kira dalam pembelajaran Ibu menginginkan murid yang bagaimana? Tentunya saya lebih senang murid yang aktif Bu, bisa berkomunikasi dua arah antara saya dengan mereka. Jadi murid tidak hanya sebagai objek tapi juga menjadi subjek. Mereka tidak hanya mendengarkan tapi juga ada respon jawaban ketika saya menyampaikan materi Bu. Jadi lebih suka jika itu ada komunikasi aktif ya Bu? Iya Bu. Jadi kelas itu jadi terasa lebih hidup begitu Bu. Tidak cuma guru yang menjelaskan tapi mereka juga ada respon. Dan tentunya saya juga tidak bisa memaksa supaya mereka hanya senang terhadap PKN yang saya ampuh, tapi juga mereka ada motivasi yang lebih begitu saat belajar untuk PKN dengan saya seperti itu Bu. Lalu apa yang mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang mungkin bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat? Menurut saya yang mungkin bisa saya lakukan adalah sedikit merubah cara pembelajaran atau model pembelajaran Bu. Mungkin saya akan meminta kepada murid-murid untuk membuat pertanyaan secara pribadi agar mereka bisa saling bertukar pikiran untuk menjawab. Jadi mereka bisa lebih aktif dalam berkomunikasi. Karena kan Bu, komunikasi itu sangat penting ya, apalagi untuk dunia kerja nanti ke depannya. Selain itu juga mungkin saya akan melibatkan teknologi-teknologi, contohnya seperti kuisis. Jadi ada kuis interaktif agar mereka lebih tertantang dan mau untuk berkomunikasi. Mungkin seperti itu Ibu. Wah, luar biasa sekali nih apa yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar sudah merencanakan nih bagaimana melakukan pembelajaran untuk membuat anak didik Ibu itu aktif bahasa Inggris sebetulnya. Iya Bu. Kira-kira kapan nih hal ini akan Ibu lakukan? Mungkin mulai minggu depan ya Bu ya, setelah kegiatan MPLS di sekolah selesai. Baik Bu Tuliza, tidak terasa nih kita sudah berada di obrolan apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini. Baik Bu, jadi dari obrolan kita kali ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi, yang mana saya harus mampu membimbing anak-anak kelas saya untuk menjadi siswa yang lebih aktif lagi, dan saya juga memiliki keberanian untuk mencoba hal baru bersama murid di kelas agar pembelajaran menjadi menyenangkan, agar lebih bervariasi, dan agar murid tidak menjadi lebih bosan. Baik, semoga apa yang kita bicarakan kali ini dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya. Dan saya tunggu jika Ibu selanjutnya. Bagaimana hasilnya nanti setelah Ibu menerapkan rencana pembelajaran Ibu tadi. Baik, terima kasih waktunya Bu Tuliza. Iya, terima kasih juga Bu Irma sudah mau meluangkan waktu untuk ngobrol bersama saya. Baik, selamat sore Bu Tuliza. Selamat sore Bu Irma. Baik, kita beri aplaus untuk kegiatan praktek coaching hari ini. Ibu Dima, Ibu Uza sudah melakukan praktek coaching dengan sangat baik. Terlihat kalau tetap pada percakapan yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian ada yang ingin saya sampaikan dari praktek coaching yang sudah Ibu lakukan, khususnya kepada Ibu Dima selaku coach. Menurut Ibu
apakah indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Indikator keberhasilan dari diskusi ini yaitu bagaimana coach dapat menemukan rencana solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melakukan rencana aksi yang sudah dibuatnya. Baik, jadi untuk rencana aksi dan solusi nanti akan bisa lakukan sendiri pada pembelajaran selanjutnya ya Bu. Kemudian tadi Ibu Ima sampaikan bahwa ingin mengembangkan pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwasannya Ibu sudah dapat melakukannya dengan baik. Karena dengan kita hadir secara penuh, menjadi pendengar setia dan praktek coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot akan membuat coaching menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman dalam mengali solusi dan permasalahan yang dihadapi, dan juga dapat memotivasi coaching dalam melakukan rencana yang telah disusun dengan lebih maksimal lagi. Iya betul Pak Mika. Baik, terima kasih Ibu Ima, Ibu Uza atas praktek coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.